penyalahgunaan narkoba, perkelahian, eksperimen seksual, dan perusakan kamar hotel. Sang manajer, Peter Grant, berhasil mendapatkan salah satu kontrak rekaman yang paling layak dalam sejarah rock and roll. Dia bernegosiasi dengan Atlantic Records dengan sejumlah uang muka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya katanya ini gede banget ya pada zaman itu loh. Ya di sini dia bilang besarannya sekitar $200.000. Kalau dirupiahin sekitar berapa ratus juta lah gitu. At the time ya, kalau sekarang masih gede sih. Dan Peter Grant meminta harga tinggi yang harus dibayarkan kepada band untuk live performance-nya, alias untuk acara off-air, pihak panitia atau penyelenggara juga harus membayar dengan harga yang lumayan tinggi. Sementara juga memastikan bahwa band bisa mempertahankan kebebasannya dalam beraktivitas. Sosok manajer yang pantesan si Jimmy Page pertahanin banget ya, Peter Grant ini. Memang orangnya visioner banget nih kayaknya. Oke, kita lanjut. Led Zeppelin melanjutkan untuk merekam 7 album studio lagi, yang sebagian besar direkam di berbagai studio di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1970, lagu band ini sebagian besarnya direkam menggunakan fasilitas rekaman mobile di Mansion, Hampshire, di Hadley Grange, katanya tempatnya di Hadley Grange. Menurut Jimmy, rekaman di Hadley Grange ini mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya adalah mereka bisa menulis lagu dan benar-benar menghayati musik gitu. Jadi mereka bisa bareng dengerin lagu bareng-bareng dan bisa konsultasi alias bisa diskusi lah gitu. Konsultasi emang dokter. Karena kata Jimmy, menurut Jimmy waktu itu kami tidak pernah mendapatkan pengalaman tersebut. Ya, sebelumnya seringnya Jimmy Page maksudnya lebih sering nongkrongnya sama Robert Plant dan sambil bikin lagu di Wales katanya gitu. Dan dari Hadley Grange ini terwujudlah 3 buah album, di antaranya Led Zeppelin keempat, House of the Holy, dan Physical Gravity. Dan salah satu lagu yang bisa kita dengerin yaitu When the Leaf Breaks, ada di album Led Zeppelin keempat, berasal dari ide rekamannya Jimmy. Dia merekam John, jadi waktu itu John disuruh main di bawah tangga di Hadley Grange, dan direkam pakai Beyer Dynamic M160. Ya, intinya pada waktu itu Led Zeppelin banyak melakukan eksperimen dalam sound dan cara mereka menulis lagu. Jimmy Page sendiri ingin hubungan bandnya itu lebih akrab lah satu sama lain gitu, karena memang Led Zeppelin ini boleh dibilang termasuk band proyekan juga gitu, jadi mereka dadakan ketemu di situ. Dan 2 bulan setelah merekam Led Zeppelin, band ini memulai tur pertama mereka di Amerika pada bulan Desember 1968. Dan pada saat itu Bonham kebetulan punya teman nih, namanya Carmine Appice. Carmine Appice ini juga seorang drummer. Nama bandnya Vanilla Fudge. Ya, ini band ini juga istilahnya kalau di sini bilangnya didukung. Dan Carmine Appice lah yang memperkenalkan John Bonham kepada drum Ludwig. Dan drum Ludwig ini dipakai terus sampai sisa karirnya. Led Zeppelin melakukan tur-tur besar, menjual ratusan tiket pertunjukan di seluruh dunia dari Desember 1968 sampai bulan Juli 1980. Termasuk di dalamnya 11 tur ke Amerika Serikat, 4 tur di Eropa, 2 di Jepang, dan 1 di Australia. Jadi ya gitulah namanya anak band yang lama hidup di jalan. Ada sedikit rumor tentang perilaku nih. Perilaku salah satu anak band ini pada saat mereka tur. Di antaranya penyalahgunaan narkoba, perkelahian, eksperimen seksual, dan perusakan kamar hotel. Yang ngerjain adalah jagoan kita, John Bonham. Dan John Bonham pun didenda serta menerima hukuman penangguhan pada Februari 1978 atas keikutsertaannya
atau alias perannya dalam insiden kekerasan yang terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 1977 di sebuah konser mereka di Oakland, California. Jadi kalau kita lihat live-nya Led Zeppelin, ada salah satu solo drumnya John Bonham yang judulnya adalah Moby Dick, yang biasanya dimainin sama John Bonham itu sekitar 20-30 menit. Ya, gila ya. Belum lagi lagu yang lain, ketahanan fisiknya luar biasa. Dan pastinya bermain selama lebih kurang setengah jam, hampir setengah jam itu juga dituntut kita harus mikir terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya, seperti itu. Judul Moby Dick sendiri diambil sebagai sebuah penghormatan kepada seekor ikan paus putih. Dalam sebuah novel Herman Melville, ya judulnya juga sama, Moby Dick, itu di albumnya Led Zeppelin 2 yang dirilis tahun 1969. Jadi sebelum album ini keluar, judul solonya itu Pat's Delight, dan versi Moby Dick ini sebenarnya merupakan penggabungan dari klip drum yang berbeda yang direkam Jimmy Page di studio. Klip ini dikumpulkan dan diedit menjadi solo drum oleh Jimmy Page.